Allah, sampai detik ini saya nggak berani minta uang kepada orang lain. Saya cuma ngajak. Kalian semua pasti udah pada tahu kasusnya Takim Malik ya. Beliau ini kan digugat karena tidak mampu melunasi pembelian beberapa kafling. Jadi beliau ini membeli beberapa kafling untuk pembangunan masjid rencananya dan pembangunan rumah beliau gitu. Tapi dalam proses perjalanannya ternyata beliau ini tidak mampu melunasi sisa pembayaran tanah yang beliau beli. Tapi untuk rumah dan masjidnya itu sudah dibangun. Satu hal yang bikin saya tuh bertanya-tanya ya, tentu banyak orang di luar sana juga yang bertanya-tanya gitu. Kalau memang pembayaran tanahnya saja belum selesai, kenapa malah uangnya untuk membangun rumah dan untuk membangun masjid? Kenapa enggak fokus sama pelunasan tanahnya dulu? Apalagi katanya ini kan melibatkan uang donasi ya. Ya kenapa enggak misalnya uang yang terkumpul daripada buat bangun dulu, mending buat lunasin tanahnya dulu gitu. Nanti setelah tanahnya lunas, baru mungkin pembangunan masjid dan rumahnya itu bisa dilanjutkan. Nah kalau kayak sekarang kan jadi repot. Ya kan, tanahnya belum lunas tapi sudah berdiri bangunan rumah dan masjid yang pada akhirnya kalah di pengadilan dan harus mengembalikan sisa tanah yang belum dibayar gitu. Jadi kan katanya itu ada 9 miliar total harga tanahnya, tapi baru dibayar 2 miliar berapa gitu. Sisanya kalau nggak salah tuh 6 miliar berapa gitu. Nah, karena sisanya ini juga belum ada separohnya, makanya 7 kafling itu harus dikembalikan dan itu sudah berdiri sebuah masjid. Yang lebih membuat kita berpikir lagi, kalau misalnya cuma punya uang 1M, kenapa berani untuk ngambil tanah seharga 9M gitu? Kenapa nggak uang 1M itu dibelikan tanah dulu secukupnya, nanti kalau punya uang lagi baru dibangun misalnya masjid atau rumahnya dulu gitu. Misalnya punya uang lagi baru buat beli tanah lagi, begitu seterusnya gitu. Jadi tidak terkesan memaksakan diri gitu. Apalagi kalau misalnya ini benar ya melibatkan uang donasi ya. Tentu akan merusak kepercayaan masyarakat kepada beliau gitu. Kredibilitas yang sudah beliau bangun bertahun-tahun bisa aja rusak karena kasus ini gitu. Dan ini juga membuat kita jadi berhati-hati kalau misalnya ada orang yang menggalang donasi untuk pembangunan rumah ibadah dan lain-lain, itu orang akan berpikir lagi gitu. Bener nggak nih nanti uangnya dipakai untuk sesuai dengan peruntukannya atau malah misalnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi semoga kasus ini cepat selesai. Semoga niat baik dari beliau ini bisa terwujud untuk bikin masjid